Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran daring kali ini dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan saya Umi Khairiyah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang bab gotong royong atau dengan materi gotong royong. Adapun submaterinya yaitu bersama kita dapat melakukan banyak hal. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bekerja sama. Apa sih bekerja sama itu? Yaitu melakukan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Nah, dengan adanya bekerja sama ini membuat pekerjaan yang susah menjadi mudah, pekerjaan yang berat menjadi ringan, sehingga pekerjaan tersebut bisa cepat selesai. Sebagai perumpamaan kita ambil bagian dari tubuh kita, yaitu misalnya kaki kanan dan kaki kiri. Tentunya mereka dalam melakukan tugasnya itu bekerja sama antara kaki kanan dan kaki kiri. Coba bayangkan apabila kaki kanan dan kaki kiri tidak bekerja sama. Tentunya jika kita ingin berjalan ke arah yang kita tuju, pastinya kita tidak akan mencapai hal tersebut. Nah, itu adalah salah satu perumpamaan dari kerjasama. Nah, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, tentunya dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak yang ada di bangsa ini tentunya dapat memperkokoh masyarakat, tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita harus menyadari adanya keberagaman dalam kehidupan di masyarakat. Adanya keberagaman itu justru mendorong setiap warga negara mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti yang sudah kita sampaikan pada materi sebelumnya tentang keberagaman yang ada di negara Indonesia. Indonesia itu memiliki berbagai macam suku, bahasa, budaya, dan masih banyak keberagaman yang lainnya, yang tentunya dengan adanya keberagaman tersebut dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga tujuan negara, tujuan bangsa itu dapat dicapai dengan adanya kerjasama tersebut. Oleh karena itu, dalam pergaulan di masyarakat, setiap warga negara harus menjauhkan diri dari perilaku eksklusif. Nah, kenapa? Karena sikap atau perilaku eksklusivisme ini dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa karena membuat kelompok sendiri tanpa mau melakukan kerjasama dengan warga negara lainnya dalam berbagai bidang kehidupan untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Ya, untuk menjaga atau untuk mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa, setiap warga negara itu harus menjauhkan diri dari sifat eksklusivisme. Lalu apa sih sifat eksklusivisme ini? Nah, jadi eksklusivisme ini adalah suatu paham yang menekan adanya kecenderungan untuk memisahkan diri dari lingkungan sekitar. Artinya paham itu membuat masyarakat itu untuk memecahkan diri dari lingkungan sekitar. Kita ambil contoh, misalnya agama tertentu yang kemudian memisahkan diri dari masyarakat untuk membentuk wilayah atau agamanya sendiri. Itu adalah contoh dari sifat eksklusivisme, yaitu suatu paham atau sikap yang cenderung untuk memisahkan diri dari masyarakat dengan contoh suatu paham agama yang mereka itu memisahkan diri dari wilayah dan membuat wilayah sendiri dengan agamanya sendiri. Nah, itu adalah salah satu sikap yang harus dijauhi oleh warga negara agar
keutuhan dan persatuan kesatuan bangsa itu dapat terwujud, sehingga tujuan negara atau tujuan suatu bangsa itu juga dapat dicapai. Nah, di sini ada arti penting kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu pekerjaan yang berat menjadi ringan. Kenapa? Tentunya jika suatu pekerjaan yang berat kita lakukan secara bersama-sama, tentunya akan memperingan pekerjaan tersebut sehingga pekerjaan tersebut juga cepat selesai. Yang kedua, mempererat persaudaraan dan kerukunan. Nah, tentunya dengan adanya kerjasama tersebut dapat memperkokoh suatu persaudaraan karena merasa memiliki tanggung jawab yang sama dan rasa yang sama. Yang ketiga, menghilangkan perbedaan dan menciptakan kebersamaan. Nah, tentunya dengan adanya kerjasama, tentunya kita tidak boleh melihat perbedaan yang ada karena tujuan kita adalah satu ketika kita melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama, serta dengan adanya kerjasama tersebut juga dapat memupuk rasa kebersamaan dan dari individu-individu tersebut atau dari orang-orang yang melakukan kerjasama. Yang keempat, membangun semangat gotong royong. Nah, ini tentu saja, misalnya ketika suatu masyarakat atau warga rumahnya itu rusak, dan warga yang lainnya itu berbondong-bondong untuk membantu memperbaiki rumah tersebut. Kenapa semangat? Karena dilakukan secara bersama-sama. Yang kelima yaitu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dengan adanya kerjasama tersebut juga dapat memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme. Dan yang terakhir yaitu kehidupan bermasyarakat menjadi nyaman, tentram, dan damai. Nah, tentu saja dengan adanya kerjasama, tentunya masyarakat itu akan merasa nyaman, adanya rasa saling membantu, tentram, dan juga damai. Nah, namun seiring dengan kemajuan zaman, budaya kerjasama saat ini sudah mulai luntur. Kenapa? Karena tentunya ada beberapa faktor yang memang menyebabkan lunturnya sebuah budaya dari kerjasama tersebut. Nah, apa saja sih faktor dari faktor yang menyebabkan lunturnya budaya kerjasama? Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu munculnya egois, ya. Sikap egois atau sikap individu yang maunya menang sendiri, lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Nah, itu adalah faktor pertama yang menyebabkan lunturnya budaya kerjasama karena adanya sifat yang egois. Yang kedua, munculnya pergeseran pola berpikir dan pola hidup akibat pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa. Adanya budaya asing yang masuk tanpa adanya penyaring dari budaya tersebut. Artinya budaya yang masuk semua diterima sehingga mengakibatkan atau memberikan pengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa seperti pada zaman sekarang itu adanya budaya-budaya barat yang masuk tapi tidak disaring terlebih dahulu sehingga dapat melunturkan nilai-nilai budaya. Salah satunya adalah nilai sopan santun. Dan yang ketiga yaitu munculnya sikap yang selalu menilai segala sesuatu berdasarkan untung dan rugi. Nah, ini misalnya ketika ingin melakukan suatu kerjasama, terlalu memikirkan apa sih untungnya, apa sih ruginya. Nah, seperti itu. Tanpa terpengaruh oleh tujuan yang mungkin tujuan itu adalah lebih besar daripada untung dan ruginya. Dan yang terakhir yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersamaan. Nah, banyak sekali terjadi sekarang yaitu masyarakat yang lupa tentang arti sebuah kebersamaan. Padahal dengan adanya rasa kebersamaan tersebut itu dapat menjadikan suatu pekerjaan menjadi lebih ringan. Nah, seperti itu. Itu adalah beberapa faktor yang menyebabkan lunturnya budaya kerjasama. Yang pertama yaitu egois, pergeseran pola berpikir, sikap yang selalu menilai untung dan rugi, serta kurangnya kesadaran masyarakat. Nah, tentunya
faktor-faktor tersebut itu bisa kita tangani atau bisa kita hadapi agar budaya kerjasama itu bisa tetap berjalan, agar persatuan dan kesatuan suatu bangsa itu bisa tetap utuh. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang kerjasama, arti pentingnya kerjasama, serta faktor-faktor yang menyebabkan lunturnya budaya kerjasama. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan jangan lupa diingatkan kepada teman-teman untuk mengisi Google Form dan latihan soal nanti yang telah disediakan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.